Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market koreksi tipis sebesar 0,26%. Dengan total market cap mencapai di 1,84 triliun US dollar. Dan kita bisa lihat Bitcoin sekarang di harga 39.600-an dengan peningkatan tipis sebesar 0,41%. Ethereum masih merah ya, sekitar setengah persenan dengan harga 2.942 USD. Dan BNB dia turun tipis sebesar 0,39, lalu XRP turun sebesar 1,72 dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat rata-rata cenderung terkoreksi tipis atau mungkin sedikit cenderung ke sideways ya. Nah, kalau kita lihat daily close dari Bitcoin, ya sayangnya not good ya. Kita bisa lihat bahwa kemarin Bitcoin berusaha untuk mencoba masuk lagi ke trendline ya. Tepatnya ke daerah sekitar berapa? 40.000 lah ya. Tetapi kita bisa lihat reject. Ya, kemarin dia berhenti di posisi tertinggi itu di 39.900-an. Jadi ini sebenarnya cukup bikin deg-degan ya. Karena seperti yang gue bilang kemarin di DCWT, ya, ada kemungkinan dia akan membuat movement seperti ini. Dia drop, retest, dan turun lagi ya. Alias apa? Retest sebagai resisten. Tadinya ya trendline ini menjadi support yang cukup baik bagi Bitcoin ya sejak tanggal 22 Januari. Kita bisa lihat di sini beberapa kali Bitcoin bounce ya. Di sini ya 1 2 3 4 5 6 7 ya. 8 9 dan akhirnya jebol pada tanggal 22 April ya. Jujurnya quite concerning. Nah, sekarang seperti biasa ya, satu support itu bisa berubah menjadi apa? Resisten. Biasanya sebelum berubah menjadi resisten, dia akan di-retest dulu. Kalau di-retest dan dia sampai jebol lagi ke bawah, membuat higher low dan lanjut lower low, ya kita tahu itu adalah pertanda buruk untuk Bitcoin ya. Jadi kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah Bitcoin akan ke-reject oleh trendline ini yang sekarang yang kurang lebih ada di daerah 40.000 USD. Ya, ada buntutnya sedikit ya. Tapi kita bulatkan saja lebih ke 40.000 USD ya. Jadi seperti itu kurang lebih ya salah satu konsep utama gue. Dan tentu saja yang bikin sedikit deg-degan juga lagi adalah perbandingannya dengan di 2018 ya, di mana trendline dia juga jebol di sini ya. Trendline dia jebol ya, dan dia mulai reject di daerah sini dan masuk ke winter ya. Nah, semoga saja ya tidak sampai winter di sini karena kita tahu di Bitcoin masih ada beberapa support lagi di bawahnya ya. Tentunya kita ingat masih ada di daerah 30 ada di 37.000, lalu ada juga di daerah 35.000 ya. Atau worst case-nya bisa sampai 28 bahkan ya sampai ke 20.000 kalau kita ngomongin benar-benar worst case-nya di mana dia akan retrace ke MA 200 di weekly ya. Kalau kita tahu MA 200 di weekly itu tentunya adalah reset cycle ya di mana kita bisa lihat di sebelum-sebelumnya ini adalah support yang ekstra kuat bagi Bitcoin ya. Berkali-kali ini menjadi mulai dari satu bull market ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Kalau buat kalian yang pengen tahu lagi lebih detail mengenai beberapa skenario yang terbaik dan terburuk yang bisa terjadi terhadap cryptocurrency market ya, boleh komen di bawah. Nanti gue mungkin akan pertimbangkan untuk buat satu video spesifik untuk skenario tersebut ya. Nah, jadi untuk sekarang kita akan masuk dulu ke apa ya mungkin ya ke newsnya ya, di mana nanti kita akan bahas ada satu peluang untuk cuan lagi ya karena lagi-lagi sekarang sedang bulan Ramadan ada project ya atau ada program yang sedang dipush oleh satu exchanger. Oke, dan ini dia programnya, yaitu adalah Celebration Launchpad 2.0. Bagi kalian yang terus stay tune di video gua, tahu bahwa kemarin ya Bybit ini melakukan satu upgrade dari Launchpad ya menjadi Launchpad 2.0. Di mana Apex ini adalah project Launchpad pertama yang menggunakan sistem Launchpad 2.0. Di mana kita bisa ikutan Launchpad tanpa harus menggunakan BitDAO. Jadi ada satu sistem baru ya. Dan yang gilanya lagi adalah apa? Sekarang Bybit juga mengadakan satu program di mana mereka membagikan 77.500 BitDAO untuk yang mau ikutan program ini ya. Tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk. Jadi seperti yang kita tahu ya bahwa ada cara baru untuk kita bisa ikutan Launchpad. Dulu ada beberapa yang merasa bahwa aduh bang bisa nggak bang pakai stablecoin biar gue nggak usah beli BitDAO. Karena lagi-lagi seperti yang gue bilang resiko dari Launchpad adalah ya BitDAO-nya. Kalau BitDAO-nya turun, lu beli waktu di pucuk, ya otomatis lu bisa kesannya capital gain lu bisa turun di situ ya. Nah, di sini
Mereka memberikan satu solusi dengan sistem lottery dari USDT, di mana kita bisa mengikuti Launchpad tapi dengan stablecoin, tepatnya adalah USDT. Ya, buat kalian yang belum tahu caranya seperti apa, boleh lihat di video-video gue sebelumnya. Ya, untuk sekarang kita akan lebih bahas ke si program ini. Ya, nah kalau kita lihat yang pertama adalah quiz. Ya, quiz ini berlangsung dari tanggal 19 April sampai tanggal 26 April. Jadi kalian masih punya waktu 2 hari. Ya, yang kita bisa di sini share-nya adalah 70.000 bit DAO. Ya, lu hitung sendiri itu berapa banyak ya. Miliar kayaknya kalau gue hitung ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini tentunya sesuai dengan judulnya adalah dengan mengikuti quiz. Nah, dengan kita mengikuti quiz yang ada di sini ya, tinggal lu klik, nanti bentuknya kan kurang lebih seperti ini. Dan lu ikutin saja cara kerjanya seperti apa, lu isi email lu isi semua jawabannya. Nah, apabila ya lu mendapatkan semua answer-nya correct atau semua jawaban lu benar, lu bisa mendapatkan bit DAO. Nah, contohnya gini nih. Contoh andai kan ada 499 partisipan yang ikut di sini. Ya, ini contoh. Tentunya bisa lebih banyak, ya. Nah, apabila semua benar 499-nya, maka setiap kita akan mendapatkan 140 bit. Dengan hitungan apa? 70.000 dibagi 500 bit. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi very easy. Ya, tentunya kalau kalian bisa jawab, ya. Lalu selanjutnya adalah share the good news, ya, dengan cara kita membagikan atau memberitahukan teman-teman kita mengenai program dari Bybit ini, ya. Caranya seperti apa? Yang pertama, follow Bybit's account di Twitter, ya. Lalu retweet announcement tweet ini dan juga tag 3 teman kalian. 200 lucky participants akan dipilih secara random dan akan mendapatkan 30 bit DAO setelah distribusinya selesai dan akan di-announce di Twitter. Nah, nanti untuk kalian yang ingin ikutan yang kedua ini bisa isi form tersebut. Nah, formnya bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Nah, nanti buat kalian yang mau akan gua taruh semuanya di description di bawah ya. Lanjut lagi. Yang ketiga adalah join AMA untuk mendapatkan share sebesar 1.500 bit DAO prize pool ya. Pada tanggal 21 April, join AMA kita mengenai Launchpad 2.0 di Bybit English Community di Telegram ya. Kita akan memilih 10 partisipan yang menanyakan best questions ya, dan pertanyaan-pertanyaan terbaik, dan masing-masing mendapatkan reward sebesar 150 bit DAO per orang ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tentunya di sini ada terms and condition. Sebelum kalian ikutan, pastikan baca dulu baik-baik. Kalian boleh pause dulu videonya, baca baik-baik. Kalau sudah mau ikut, silahkan ikut ya. Jadi kurang lebih seperti itu program dari Bybit. Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat bahwa Bitcoin ya, kemarin close-nya itu di 39.450 alias di bawah dari 39.500. Ya, tentunya that's not good. Ya, artinya dia technically speaking tembus dari support. Tapi, ya seperti yang gue sudah katakan sebelum-sebelumnya, apabila tembusnya tipis, gue pribadi lebih mendingan lihat besoknya ya. Jadi bisa dibilang ini hari-hari penentuan nih. Apakah Bitcoin bisa kembali close di atas dari 39.500 atau tidak? Kalau sampai besok close-nya di bawah di sini ya, oke, itu berarti legit dia sudah breakdown ya. Jadi ya semoga saja hari ini tidak close di bawah. Nah, selain dari itu seperti yang kita tahu sudah dibahas tadi ya di depan, yaitu adalah BTC sekarang sudah tembus trendline sejak tanggal 22 April. Dan kemarin yang bikin seremnya adalah apa? Kita lihat week-nya berhenti di mana? Berhenti di trendline ya. Jadi ada kemungkinan salah satu scenario yang pernah kita bahas bisa terjadi ya. Dia naik lagi, reject dan membuat lower low. Dan kalau sampai itu terjadi, dia reject oleh trendline di sini yang di angka sekitar 40 ribuan. Menurut gua ya siap-siap ya, pasang safety belt kita kemungkinan besar akan bisa silaturahmi dengan daerah 37 ribuan ya. Nah, kalau sampai itu juga kurang kuat ya siap-siap bisa sampai ke 35.000. Jadi untuk sekarang kita akan update buy limit ya, bisa dibilang nggak terlalu beda jauh sih. Untuk sekarang baik lagi yang kalian yang masuknya agresif masih di daerah sini 39.500-an. Karena baik lagi walaupun kemarin tembus tipis ya, tapi ya itu tipis. Kalau tipis, gue lebih prefer lihat besoknya. Kalau besoknya jebol juga ke bawah, berarti jelas itu breakdown. Ya, makanya gue bilang nih apa? Posisi 39.500 ini adalah averaging yang high risk. Ya. Nah, selanjutnya untuk kalian yang masuknya ke medium risk bisa pertimbangkan seperti kemarin-kemarin di 37.000. Ya, memang belum kena sih cukup lama ya. Gue sih berharapnya nggak sampai kena. Tapi ya baik lagi, ya makanya masuknya ke medium risk.
Untuk yang konservatif seperti biasa bisa nunggu juga di daerah 35.000 untuk Bitcoin ya. Baik lagi gue ingetin untuk averaging bukan all in karena kalau all in lu udah habis dari di atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan bila kalian ingin akumulasi atau averaging Bitcoin, altcoins dan lain-lain bisa menggunakan link referral kita di bawah. Tentunya tidak wajib, tapi bila menggunakan link referral kita, lu secara aktif membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, DCWT ini bukanlah financial advice, ya bukan financial advice. Dan yang kedua adalah ini bukan bagi-bagi sinyal. Jadi tujuannya adalah sekali lagi untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gua untuk charting. Oke, dan Luna, sayangnya kita bisa lihat Luna jebol ya. Kemarin close daily di $89 lebih 29 sen. Tentunya itu dengan sangat jelas menembus daerah $91 lebih 62 sen. Dan kalau kita lihat di sini ternyata MA50-nya ganas ya. Kita bisa lihat pada tanggal 22 April dia berhasil breakout lagi ke atas. Dan kalau kita lihat juga dia dengan sangat jelas ketahan oleh MA50 dan 20 di daily di sini. Nah, kemarinnya ya atau lebih tepatnya besoknya gitu. Kalau sekarang sih kemarin ya. Nah, ini kita bisa lihat lagi-lagi di reject oleh MA50 dan karena 20-nya sudah death cross dan sudah turun ke bawah, akhirnya pun Luna di smackdown ya, turun sampai ke sini. Ya, jadi memang baik lagi ya, seperti yang gue bilang, apabila Bitcoin sedang di bawah dari bull support band, di weekly tentunya ya, alts cenderung sulit ya. Jujurnya untuk Luna seperti ini aja menurut gue udah bagus banget ya, memberikan perlawanan yang luar biasa. Tapi baik lagi, susah untuk parabolic move apapun altsnya ya, apabila Bitcoin sedang di bawah dari bull support band. Nah, tapi yang uniknya apa? Yang uniknya bagi Luna adalah sekarang dia langsung retest lagi. Ya, jadi memang Luna ini sepertinya sedikit masokis ya. Setiap kali dia dipukul ya, dia langsung pengen naik lagi ke atas. Dipukul pengen naik, dipukul pengen naik ya. Makanya mungkin ini jadi gelar baru si masokis ya. Jadi untuk sekarang tentunya apabila Luna berhasil tembus lagi ya daerah $91 lebih 47 sen dan sekalian juga menaklukkan MA20 daily yang ada di $91 lebih 67 sen. Luar biasa ya. Kita lihat apakah dalam 24 jam atau sorry bukan 24 jam, tapi dalam 20 jam ke depan apakah Luna bisa close di atas dari dua resisten tersebut. Kalau bisa memang benar-benar masokis dia ya. Nah, jadi untuk sekarang buy limit tentunya otomatis kena kemarin ya. Buat kalian yang masuknya lebih ke medium risk udah kena kemarin ya. Mungkin lebih tepatnya agresif ya. Yang agresif sudah kena kemarin. Nah, untuk sekarang yang berarti yang belum kena adalah medium dan yang konservatif. Jadi, baik lagi ya, untuk yang high risk ya sudah, posisi kalian sudah dapat. Nah, untuk averaging selanjutnya bisa di daerah $86 lebih 88 sen. Dan selanjutnya ada di $77 lebih 56 sen. Nah, ini menurut gua satu posisi yang cukup kuat ya. Kenapa? Karena di weekly-nya ada confluence dengan MA20 dan terakhir kali ini cukup menahan harga Luna ya dan happy banget waktu itu gue dapat posisi satu di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Gue ulangi lagi, konservatif di daerah $77 lebih 56 sen, medium risk bisa di $86 lebih 88 sen dan ya agresif ya sudah dapat posisi. Oke, dan AVAX sayang sekali jebol ya. Tapi ya jujurnya gue nggak terlalu kaget sih ya, karena baik lagi AVAX secara price action memang nggak terlalu kuat dari kemarin. Kalau kita lihat dari tanggal 22 April, kita bisa lihat dia membuat inverted hammer tapi ada sedikit buntutnya tentunya ya. Dan itu menjadikan satu indikasi bahwa selling pressure tinggi ya. Dan akhirnya kemarin tembus juga atau sudah legit dia jebol. Kemarin close daily itu di $72 lebih 84 sen. Otomatis itu cukup jauh di bawah dari daerah $73 lebih 94 sen. Yang kalau dibulatkan lebih tepatnya ke 74 ya. Nah, jadi apa namanya untuk sekarang kita lihat ya kemungkinan besar ya dia akan retest ke sini dan ke reject. Ya, jadi untuk target buy limit ya otomatis kita tahu ada di daerah sini $70 lebih berapa nih? Sorry. $70 lebih 6 sen ya. Dan tentunya ya masih ada kemungkinan dia tembus, ada kemungkinan. Tetapi ya butuh support dari Bitcoin. Kalau Bitcoin bisa tembus lagi daerah 40.000 atau jujurnya 40 nggak terlalu kuat lah menurut gue. Kalau sampai dia mulai bisa tembus lagi bull support band,
di daerah 42 sampai 43 ribuan dan close weekly di sana, menurut gue AVAX mungkin aja nggak perlu silaturahmi ke daerah 70 dolar. Mungkin aja dia bisa di sini sideways dulu, Bitcoin berhasil rally dan weekly close di atas 1000 support band, mungkin bisa langsung tembus ke atas ya. Tapi kalau dari kondisi sekarang ya dengan BTC misalkan sideways di sini atau malah tambah ngedam, menurut gue kemungkinan besar AVAX akan ke atas lagi di reject dan silaturahmi ke daerah 70 dolar ya. Jadi kurang lebih seperti itu, bisa dibilang bulan Ramadan ini banyak altcoins dan ya tentunya BTC juga yang malah silaturahmi ke support di bawah ya. Ya coba kita lihat ya, moga-moga saja tiba-tiba ada kejutan Ramadan ya, BTC ready lagi. Oke, dan sekarang kita masuk ke Polkadot. Ya, walaupun Polkadot dengan jelas sesuai dengan pembahasan kita kemarin ke-reject oleh MA20, tapi jujurnya gue kaget ya dibandingkan dengan beberapa aset lain seperti Luna, seperti AVAX ya di mana mereka lanjut turun, Polkadot malah menemukan sedikit volume walaupun lebih rendah daripada tanggal 22 April. Tetapi ya minimal bullish candle ya. Dan kalau kita lihat sekarang bahkan dia siap untuk meretest lagi 20 dan 50 di sini. Jadi bisa dibilang price action dari Polkadot cukup unik di sini ya, di mana sebelum-sebelumnya dia masuknya lackluster ya. Nah, jadi untuk sekarang PR dari Polkadot adalah ya minimal jangan sampai dipukul lagi oleh MA20. Kalau sampai ya tiba-tiba besok 20 jam lagi bearish candle terus udah mulai mau retest daerah 17 dolar, ya siap-siap artinya that's really bad ya. Jadi PR-nya adalah untuk bisa mempertahankan momentum ini minimal close daily di atas dari MA20 ya, which is di 18 dolar lebih 83 sen ya. Jadi sekarang di atas. Nah, semoga saja minimal itu bisa dapat. Lebih bagus lagi kalau sampai DOT bisa close daily di atas dari MA50 yang ada di 19 dolar lebih 39 sen. Kalau bisa seperti itu pertanda yang sangat-sangat baik untuk Polkadot. Ya, minimal bisa menjadi bekal apabila BTC lanjut jebol lagi ke bawah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot ya. Untuk buy limit bisa dibilang Polkadot ini masih sama ya. Untuk sekarang gue pribadi nggak akan tambah posisi atau tidak akan averaging daerah sini. Mungkin bisa pertimbangkan di daerah 17 dolar lebih 17 dolar lebih 73 sen atau 17 dolar lebih 19 sen ya. Tentunya ini untuk yang lebih masuknya ke agresif ya, agresif. Dan untuk di sini masuknya ke medium risk. Dan untuk di 15 dolar lebih 96 sen ini masuknya lebih ke konservatif ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk buy limit dari Polkadot. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP. Dan kita bisa lihat XRP literally melakukan movement yang kita bahas dari beberapa minggu lalu ya. Jadi kita tahu XRP waktu itu sempat wow ya, semua pada ngomongin karena kenapa? Ngepump. Dan ngepumpnya nggak main-main ya. Ini hanya dalam sehari dia naik sebesar berapa nih? Ya 8%. Ya, at least buat sekarang itu tinggi ya. Nah, tetapi gue bilang hati-hati, jangan beli dulu ya, jangan beli dulu. Kenapa? Karena gue lihat di sini daily close-nya sangat jelas ke-reject oleh MA50 ya, sangat clean ke-reject di sini. Besoknya kita bisa lihat ke-reject lagi ya, atau lebih tepatnya dia inilah bearish spinning top. Nah, itu menunjukkan kegalauan di markets. Udahnya besoknya apa? Turun. Ya, jadi kenapa gue bilang tunggu sampai antara apa? Antara dia bisa tembus ya, lalu pantul, nah baru beli di sini. Tapi tidak terjadi pantulannya kan, makanya jangan beli. Nah, jadi semoga saja kalian yang nonton DCWT gue beberapa minggu lalu nggak ikutan beli di sini ya. Dan kalau kita lihat juga XRP ini, price action XRP dalam beberapa hari terakhir ini menunjukkan bahwa indeed technical analysis works ya. Kita lihat di sini malah ekstra rapi ya. Reject, ada kebingungan di market, turun, berusaha lagi ya, momentum kedua di reject lagi, turun lagi, di sini mencoba untuk retest tapi cuma weak saja dan gagal, akhirnya kehilangan volume dan momentum ya. Jadi baik lagi buat kalian yang ada kan tipe-tipe yang seperti itu tuh, wah technical analysis nggak guna lah, kita harus pakai cara bandar. Ya gua tanya lagi, cara bandar itu seperti apa? Lu teleponin satu-satu semua bandar di dunia ya, atau mau lihat on-chain. On-chain pun kalian sudah lihat pada faktanya gue sudah bahas itu nggak eksak ya. Bahkan on-chain itu menunjukkan bahwa para bandar pun seringkali salah gitu loh. Jadi ya ada satu sebenarnya jujurnya ya, ada satu budaya terlalu mengagung-agungkan whales atau bandar di Indonesia. Padahal kalau kalian benar-benar ngerti, benar-benar bisa baca data on-chain, bisa baca teknikal, kalian akan tahu bahwa
para bandar yang kalian agung-agungkan pun seringkali salah. Gitu loh. Jadi baik lagi, tidak ada yang pernah tahu market mau kemana spesifiknya. Maka dari itu, menurut gua, ya cara terbaik untuk kita bisa menang di markets adalah yang pertama, berpikir secara long term. Ya, jangan berpikir untuk gue pengen cuan besok, gue pengen cuan seminggu ke depan, gue pengen bisa beli ini pakai kripto bulan depan. No, ya kalian akan boncos di market kalau berpikir seperti itu. Tapi kalau kita berpikir long term, berpikirnya lebih ke investing, bahkan lebih kasar lagi seperti nabung di kripto, itu menurut gue akan jauh lebih aman. Ya, so untuk buy limit XRP masih sama dari kemarin, yaitu untuk di 70 sen. Dan sekali lagi penekanan gue, averaging, jangan all in. Walaupun kalau kita lihat secara faktanya, ini menjadi satu daerah support yang cukup baik bagi XRP. Tapi, we'll never know apakah ini akan tembus atau tidak. Maka dari itu, gue nggak mau hubris. Gue nggak mau tiba-tiba jadi so dewa gitu ya, so dewa dan lihat pasti mantul di sini. No, tidak ada yang tahu persis. Maka dari itu, cara terbaik adalah apa? Averaging. Oke, dan lanjut ke BNB. Nah, untuk BNB kita bisa lihat ya. Dia kemarin sepertinya ada rencana untuk mencoba retest MA50, tetapi sepertinya volumenya kita bisa lihat dip ya. Dari tanggal 22 April dia ngedip. Artinya apa? Ya, seperti biasa, lag in volume. Nah, jadi untuk sekarang, seperti yang gue bilang ya, karena rejection dari MA50 ini, BNB menjadi cukup, jujurnya cukup bearish ya. Karena kita bisa lihat rejectionnya nggak main-main. Ini seperti kalau lu kesannya nih ya, lu menyatakan cinta gitu di depan kelas. Tiba-tiba lu ditolak gitu ya, semua teman-teman kelas tuh tahu. Wah, jadi kena mentalnya tuh luar biasa. Nah, kurang lebih itu yang terjadi pada BNB pada tanggal 22 April. Ya, kita bisa lihat luar biasa week-nya ya, panjangnya, dan close-nya pun ya kita bisa lihat ya not good ya. Maka dari itu ya jujurnya besoknya kena mental seperti ini sih normal menurut gue ya. Nah, jadi untuk sekarang tentunya ya kalau mau dibilang PR-nya ya, kalau BNB gigih ya, yaitu adalah lanjut untuk retest MA50 dan daerah $410. Kalau sampai hari ini bisa close di atas dari dua itu, berarti luar biasa mental dari BNB ini ya. Nah, tetapi ya kalau kita lihat dari kondisi market seperti sekarang, kemungkinan besar kalau sampai di retest lagi pun akan reject lagi. Jadi ya baik lagi. Untuk buy limit masih di daerah $394 lebih 50 sen. Ya, jadi baik lagi untuk buy limit atau tempat averaging bisa di daerah situ. Selanjutnya averaging yang lebih bawahnya atau lebih konservatifnya adalah di daerah 356,80 sen. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kita lihat nih ya. Ya, tapi baik lagi seperti yang gue bilang ya, apabila Bitcoin tidak menunjukkan rally yang baik ya, apalagi mungkin ya minimal bisa sampai retest daerah bull spot band, menurut gue BNB andaikan sampai dia sendiri dengan momentum dia sendiri mencoba untuk retest akan reject ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya Matic. Dan ngomongin soal reject ya atau ditolak, ternyata gue baru sadar lebih parah Matic ya. BNB masih bentuknya minimal seperti ini. Tapi kalau Matic kita bisa lihat week-nya even longer ya, lebih panjang lagi. Jadi ya kena mental seperti ini normal ya. Tetapi good news-nya apa? Good news-nya Matic masih mempertahankan harga dia di atas dari $1 lebih 35 sen. Kemarin sempat nge-week lebih dalam dari situ ya, sampai posisi di 1,344. Tetapi daily close-nya tetap masih di 1,36 alias masih di atas dari 1,35 ya. Nah, tinggal kita lihat nih, apakah Matic masih bisa kuat bertahan di atas dari daerah sini ya. Dan menurut gua pribadi ya, jawabannya sayangnya bukan di chart Matic ya. Karena kalau kita lihat Matic sejak tanggal 11 April, dia basically hanya ngapung-ngapung saja di situ ya, sideways parah. Jadi untuk sekarang, harapan kita untuk Matic adalah BTC ya. Kalau BTC bisa ya mulai lagi rally sampai minimal close daily dengan stabil di atas dari 40.000, Matic punya peluang besar untuk tetap bertahan di sini ya, minimal sideways dulu. Nah, tetapi permasalahannya kalau sampai dia cuma sideways aja, MA20 sudah dekat di sininya di daerah $1 lebih berapa nih? $1 lebih 41 sen ya. Jadi ya kita lihat ya, semoga saja Matic bisa menemukan momentumnya lagi dan nggak jebol. Karena kalau sampai jebol di sini ya siap-siap buy limitnya itu ada di daerah $1 lebih 12 sen. Ya, jadi
Untuk di sini ya otomatis averaging lebih agresif ya. Buat kalian yang sudah dapat kemarin posisi di sini ya nggak usah diulang lagi. Buat yang belum dapat bisa averaging di daerah $1.35 itu untuk yang lebih averaging agresif ya. Buat yang lebih konservatif bisa di $1 lebih 12 sen, di mana itu adalah sebuah struktur di weekly yang terjadi pada tanggal 20 September dan 20 sampai 27 September ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.